biasa sekali. Eh, Hari ini saya senang sekali Bapak Ibu karena kalau hari Rabu yang lalu di sini ada yang mengikuti worship night, yang ikut boleh angkat tangan. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Worship night itu di mana kami datang menyembah Tuhan bersama-sama. Saya betul-betul senang sekali bisa berkumpul bersama-sama dengan jemaat-jemaat untuk menyembah Tuhan. Walaupun di tengah minggu kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, itu luar biasa sekali. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah pesan yang baru. Kalau bulan ini kita semua baru, tahun yang baru, semua yang baru, harapan yang baru. Hari ini saya mau menyampaikan tentang new season atau yang saya beri judul musim yang baru. Katakan bersama-sama, musim yang baru. Amin. Kalau kita meninggalkan musim yang lama, sekarang kita memasuki musim yang baru. Siapa di sini yang memasuki musim yang baru? Ada yang sudah merasakan? Saya memasuki musim yang baru, Bapak Ibu. Sebelumnya saya belum menikah, sekarang saya menikah memasuki musim yang baru. Kalau sebelumnya saya tidur sendirian di ranjang, sekarang ada orang satu di sebelah saya. Kalau dulu saya selimutan, boleh saya enaknya sendiri, sekarang selimut bagi Bapak Ibu. Jadi tarik kanan kiri, tangan kiri. Kalau yang menikah udah tahu kayaknya. Kalau sebelumnya saya masak, mau makan apapun bisa seenak saya. Sekarang saya harus mikirin istri saya bisa makan atau enggak. Jadi saya juga memasuki sebuah musim yang baru dan saya percaya kita semua di sini pun juga memasuki musim yang baru. Mungkin ada yang memiliki pekerjaan yang baru, tanggung jawab yang baru, atau apapun itu di dalam keluarga semuanya pasti ada yang namanya musim yang baru. Kalau kita berbicara tentang musim yang baru, berarti berhubung juga dengan perubahan, betul Bapak Ibu? Ada sebuah perubahan. Dan ketika saya ini merenungkan tentang musim yang baru, saya ini selalu teringat sebuah kata-kata mindset yang saya miliki, yaitu adalah kadang kita tuh merasa musim yang baru itu menyenangkan, betul Bapak Ibu. Tapi seringkali musim yang baru itu juga menakutkan Bapak Ibu. Musim yang baru itu kadang tidak gampang, tetapi malah susah. Betul Bapak Ibu? Kalau kita kembali ke 2-3 tahun yang lalu, memasuki tahun yang baru 2020, kenapa Bapak Ibu? Covid, ada masalah yang baru. Setelah Covid, masalah yang baru lagi, musim yang baru, masalah yang baru, karantina. Sudah karantina, masalah yang baru, cari vaksin. Sekarang masalahnya apa? Vaksin ada tapi kita nggak mau vaksin. Betul ya? Kalau dulu nyari masker susah, sekarang masker kita nggak mau pakai. Ada aja masalah itu. Musim yang baru selalu akan ada masalah yang baru. Dan saya selalu teringat sebuah cerita, yaitu bagaimana Israel ketika mereka menjadi budak di Mesir dan mereka keluar bersama-sama dengan Musa. Memasuki musim yang baru. Ketika mereka mau memasuki ke tanah perjanjian, mereka melihat di tanah perjanjian. Janji Tuhan sangatlah banyak. Banyak sekali janji Tuhan. Tetapi masalahnya juga banyak. Tantangannya juga banyak. Dan saya sangat diberkati oleh satu ayat yang saya baca di Yosua 21 ayat 45. Walaupun tanah perjanjian itu betul banyak janjinya tapi juga banyak masalahnya. Tapi Yosua 21 ayat 45 dikatakan dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Semuanya terpenuhi, tidak ada yang tidak dipenuhi. Dan ini adalah satu ayat yang saya pegang memasuki musim yang baru Bapak Ibu. Mungkin betul janjinya banyak, tapi mungkin masalahnya sangat banyak, masalahnya sangat besar. Tapi dikatakan firman Tuhan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kita, tidak ada yang tidak akan dipenuhi. Amin Bapak Ibu, semuanya akan terpenuhi. Dan hari ini kalau kita berbicara tentang memasuki musim yang baru, saya itu selalu teringat tentang bercocok tanam Bapak Ibu. Kalau siapa yang di sini pernah bercocok tanam? Pernah? Mungkin di rumah punya hidroponik sendiri begitu ya. Saya pernah mencoba Bapak Ibu, istri saya pernah mencoba. Yang waktu itu kalau saya cerita waktu nanam, wah seru sekali, tiba-tiba dimakan tikus Bapak Ibu. Saya beberapa bulan yang lalu bertemu dengan tantenya Jessica dan di situ di rumahnya itu luar biasa sekali, dia apapun ditanam sama dia. Ada sayur, ada buah semua ditanam sama dia.
Dan karena saya ini senang sekali berbicara tentang bercocok tanam, saya itu senang belajar Bapak Ibu. Jadi saya pelajari tentang bercocok tanam, tentang oke, kalau menanam itu butuh ini, butuh itu, nanti kalau sudah ditanam perlu ini, perlu itu. Dan saya belajar, saya melihat bahwa melalui di dalam seorang petani ini, kalau petani ini bercocok tanam, petani ini akan melewati 4 proses Bapak Ibu. 4 proses. Yang pertama adalah proses persiapan, yang kedua adalah proses menanam, lalu proses menunggu, dan yang terakhir adalah proses menuai. Dan 4 proses ini, setiap proses itu sangat penting dan setiap proses itu saling berdampak. Sebelum kita bisa menuai perlu menunggu, sebelum menunggu perlu menanam, sebelum menanam perlu dipersiapkan dulu. Kalau kita melihat seorang petani, mempersiapkan itu apa yang dipersiapkan? Yang pertama dipersiapkan adalah tanahnya. Kalau tanah itu dipersiapkan, kita kalau lihat orang bercocok tanam, kalau petani gitu punya lahan yang besar, kalau bercocok tanam, tanahnya diapain Bapak Ibu? Dibajak. Kalau tanahnya sudah dibajak, tanahnya sudah siap, maka dia akan memulai proses yang selanjutnya, menanamkan benih. Benihnya ditanam, benihnya ditanam, benihnya ditanam. Kalau sudah ditanam semua, maka melanjutkan ke proses selanjutnya, menunggu. Untuk benih itu bisa bertumbuh, perlu waktu. Kita perlu untuk menunggu. Tapi apakah menunggu itu berarti bijinya sudah ditanam terus dibiarkan begitu aja Bapak Ibu? Enggak. Perlu untuk disiram air, disirami biar tumbuh. Perlu dijagain tumbuhannya supaya nggak dimakan sama tikus, supaya nggak dimakan sama serangga. Dan kalau benih ini yang ditanamkan, dia sudah bertumbuh besar, maka kita akan menuai buahnya. Kalau menanamkan bijinya apel, pohon apel itu akan menghasilkan buah apel. Ini adalah 4 proses yang dilewati oleh seorang petani. Persiapan, menanam, menunggu, dan menuai. Dan saya percaya bahwa di dalam hidup bersama dengan Tuhan, kita ini juga melewati 4 proses ini Bapak Ibu. Proses persiapan, proses menanam, proses menunggu, dan proses menuai. Tapi sekarang saya mau tanya, kalau kita mau menanam, yang ditanamkan itu apa Bapak Ibu? Benih yang ditanamkan itu apa? Dan hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari Lukas 8. Mari kita buka bersama-sama. Lukas 8. Mungkin kita sudah sering baca ayat ini, tapi kita buka lagi, kita baca bersama-sama di Lukas 8. Dan dikatakan Lukas 8 ayat 5 sampai 6. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat apa Bapak Ibu? Air. Next. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah berapa Bapak Ibu? 100 kali lipat. Setelah Yesus memberikan perumpamaan ini, murid-muridnya bertanya kepada Yesus, ini artinya apa? Di ayat 11 dijelaskan oleh Yesus, dikatakan apa? Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Benih itu ialah firman Allah. Ayat selanjutnya. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Next. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Selanjutnya,
Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa Bapak Ibu? Kekhawatiran dan kekayaan. Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kalau kita belajar di ayat 11 tadi, benih itu apa Bapak Ibu? Firman Allah. Benihnya itu apa sebetulnya yang mau ditanamkan? Firman Tuhan. Berarti kalau benih itu firman Tuhan, tanahnya siapa Bapak Ibu? Kita adalah tanahnya. Jadi kalau kita berbicara tentang menanamkan benih ini, menanamkan firman Tuhan, itu seperti apa? Benih firman Tuhan yang kita tanamkan itu berarti adalah mendengarkan atau membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Itu loh benih. Ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan itu sebuah benih. Ketika Anda mendengar janji Tuhan, Anda percaya, oh yes Lord, aku percaya Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan berjalan bersamaku. Itu firman Tuhan ditanamkan. Tapi apakah cukup cuma ditanamkan Bapak Ibu? Enggak. Firman itu harus bertumbuh. Tapi gimana caranya firman ini bertumbuh? Kalau biji itu sudah ditanamkan, apa yang perlu kita lakukan? Disiram air. Disiram air itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Kadang kita berpikir disiram air itu seperti apa ya? Kan sudah baca firman Tuhan, disiram air itu seperti apa? Dan waktu saya berpikir merenungkan ini, saya digerakkan untuk membuka dari Mazmur Bapak Ibu. Dan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa Bapak Ibu? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Selanjutnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bapak Ibu. Air itu apa? Gimana caranya supaya firman ini bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita? Kita sirami dengan air. Yaitu apa? Merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Enggak cukup kita cuma pernah dengar firman Tuhan. Enggak cukup kita cuma datang ke gereja ini mendengarkan khotbah dari Pastor Fani, dari Pastor Hari, dari Kak Feni. Terus pulang sudah, benihnya sudah ditanam kok, nanti akan tumbuh-tumbuh sendiri. Enggak Bapak Ibu. Benih itu perlu untuk disiramin. Artinya apa? Firman Tuhan itu jangan cuma didengarkan, jangan cuma sekali dibaca, tapi direnungkan Bapak Ibu. Diberkatilah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita akan menjadi, benih itu akan menjadi pohon yang kuat, yang ditanam di tepi aliran air Bapak Ibu. Kenapa? Karena langsung terhubung kepada sumber air itu Bapak Ibu. Langsung terhubung kepada Tuhan. Jadi kalau tadi sudah ditanam, sudah disiramin Bapak Ibu, kalau sudah bertumbuh maka akan keluar buahnya. Sekarang saya tanya, kalau yang ditanamkan adalah firman Tuhan dan kita renungkan firman Tuhan itu, apa yang menjadi buahnya Bapak Ibu? Apa coba Bapak Ibu? Kalau kita sudah mendengar janji Tuhan dan kita renungkan terus janji Tuhan, apakah janji Tuhan itu tidak akan berbuah Bapak Ibu? Kalau sebelumnya mungkin kita membaca ayat kita belum melihat hasilnya Bapak Ibu. Kita mungkin menanamkan itu kok nggak bertumbuh. Tapi ketika pohon itu sudah besar, bukankah pohon itu akan berbuah Bapak Ibu? Betul? Dan waktu saya merenungkan lebih dalam lagi, wah luar biasa sekali. Yang dikatakan di Lukas 8 ayat 8.
bahwa benih yang jatuh di tanah yang baik akan berbuah 100 kali lipat. Benih yang jatuh di tanah yang baik akan berbuah 100 kali lipat. Tanah yang baik itu apa Bapak Ibu? Tanah yang subur itu seperti apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan, dikatakan dari ayat 8 ya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah ketekunan. Orang yang menanamkan firman Tuhan itu dan disiramin, direnungkan, dilakukan, maka akan berbuah 100 kali lipat Bapak Ibu. Itu akan berbuah 100 kali lipat. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Mungkin Anda bertanya, kenapa kok aku ini masih belum menerima buahnya? Kenapa kok saya ini masih belum melihat buahnya? Mana buahnya? Saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah renungkan firman Tuhan, saya sudah melakukan firman Tuhan. Buahnya mana? Katanya Tuhan janji akan menyediakan, mana penyediaannya? Katanya Tuhan janji akan membukakan pintu, mana pintunya enggak terbuka? Kalau Bapak Ibu hari ini berpikir, kenapa kok enggak ada buahnya? Mungkin karena tanahnya belum dipersiapkan. Benih tadi jatuh, ada 4 tempat, betul Bapak Ibu? Jatuh di jalanan, jatuh di tempat yang berbatu, jatuh di tempat yang bersemak, berduri, semak berduri. Pertanyaannya, benih firman Tuhan itu jatuhnya di mana Bapak Ibu? Kita ini tanah seperti apa? Apakah kita ini tanah seperti yang di jalanan? Apakah kita ini tanah yang berbatu? Apakah kita ini tanah yang bersemak berduri? Atau apakah kita ini tanah yang subur? Tanah yang baik itu adalah tanah yang subur, betul Bapak Ibu? Di mana kita taruh aja bijinya bisa langsung tumbuh, betul Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya, untuk mendapatkan tanah yang subur itu seperti apa? Ternyata saya pelajari dalam pertanian itu. Kalau tanahnya itu mau subur, maka tanah itu terlebih dahulu harus dibajak. Kalau tanah itu dibajak, maka tanah itu akan menjadi subur. Sebelumnya mungkin tanahnya kering, sekarang setelah dibajak dari yang keras menjadi halus. Tanah yang tidak baik jadi subur akhirnya setelah dibajak, katanya itu ditulis. And so kalau kita ngomong tentang dibajak, apa sih yang perlu dibajak dalam diri kita? Kalau kita ini adalah tanah, apa yang perlu dibajak Bapak Ibu? Yang perlu dibajak atau yang perlu dirubah sebelum kita menanamkan benih firman Tuhan, itu adalah mindset kita. Katakan mindset. Minggu lalu kita udah belajar bersama-sama dengan Pastor Hari tentang mindset yang baru. Saya mau menambahkan sedikit. Mindset, seringkali kita ini punya mindset bahwa kita ini mencari Tuhan karena kita ini mau mencari buahnya. Betul Bapak Ibu? Saya mau mencari Tuhan karena kalau hidup bersama Tuhan itu ada berkatnya. Saya mau mencari Tuhan karena saya ini butuh kesembuhan. Saya mau mencari Tuhan karena bisnis saya ini tidak sukses. Aku tak cari Tuhan aja supaya sukses Bapak Ibu. Itu adalah sebuah mindset yang salah. Kalau kita fokus pada buahnya, kalau kita fokus kepada penuaiannya saja, maka kita ini telah membuat sebuah mindset yang menuntut Bapak Ibu. Kita menuntut. Maka dari itu kalau kita tidak melihat buah itu, kita menuntut. Mana buahnya? Kok enggak kelihatan? Kok enggak muncul? Kok seakan-akan Tuhan ini enggak bekerja? Dan yang lebih parah lagi, seringkali kita terlalu banyak melihat HP ini Bapak Ibu. Dan kita melihat, Tuhan, kok aku enggak diberkatin? Orang itu diberkatin, orang itu diberkatin, orang itu disembuhin, orang itu diberikan apa yang mereka perlukan, orang itu dibukakan pintunya. Kenapa kok aku enggak kayak gini? Mana Tuhan? Dan kita menuntut Tuhan. Tuhan, mana buahnya? Itu adalah sebuah mindset yang salah Bapak Ibu. Kita ini menjadi orang yang menuntut. Nah, bukan mendengar firman dan menyimpannya di dalam hati yang baik, tetapi kita membaca firman dan menyimpannya di dalam hati yang menuntut akhirnya. Betul Bapak Ibu?
Dan hari ini saya mau untuk merubah mindset itu, menambahkan sedikit dari yang Kak Hari, yaitu adalah jangan menanam benih cuma karena kita mau buahnya. Jangan menanam benih cuma karena kita mau mencari buahnya, Bapak Ibu. Tetapi biarlah buah itu menjadi tanda bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu bertumbuh. Kalau Bapak Ibu mencari buah dan buah itu tidak ada, maka Anda akan menuntut Tuhan. Tuhan, engkau salah. Tapi kalau buah itu adalah hasil dari pertumbuhan hubungan Anda dengan Tuhan, dari firman Tuhan yang hidup di dalam diri Anda. Kalau buah itu tidak ada, Anda bukan menuntut, tapi kita akan mencari tahu apa yang salah Tuhan, apa yang perlu saya perbaiki, di mana yang salah ini. Seringkali kita menuntut buahnya, bukan membangun hubungannya Bapak Ibu. Bukan membangun firman Tuhan itu. Tetapi kalau firman Tuhan itu, benih itu sudah ditanam di tempat yang subur Bapak Ibu. Dan diairi. Kalau firman Tuhan itu hidup, maka firman Tuhan itu akan berbuah. Amin Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan Anda, maka firman Tuhan itu akan berbuah. Fokus kepada pertumbuhan, bukan kepada buahnya. Kalau kita fokus kepada pertumbuhan, kita fokus kepada firman Tuhan yang hidup, yang kita terus renungkan Bapak Ibu, buah itu akan datang. Pasti, karena buah itu adalah hasil ketika firman itu bertumbuh. Jangan cuma mencari buahnya, tetapi menanam benih karena kita mau memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Saya beberapa hari ini kumpul dengan beberapa staf dan kami berdoa, tiap hari kami berdoa. Dan setiap kali kami berdoa, Tuhan tuh menaruh sesuatu di hati saya. Doakan tentang dua hal ini. Dan dua kata ini yaitu adalah kehausan dan kelaparan Bapak Ibu. Kalau kita memasuki musim yang baru, kita perlu kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Kita perlu untuk ada kerinduan untuk mencari Tuhan, mencari firman Tuhan. Saya sangat senang sekali Rabu kemarin kita berkumpul worship night Bapak Ibu. Tapi waktu perencanaan dalam worship night saya terus tanya Pastor Fani visinya worship night ini apa? Pastor Fani visinya worship night ini apa? Untuk apa kita mengadakan worship night? Saya doa sama Tuhan, Tuhan untuk apa kita ngadain worship night? Kalau worship night ini cuma adalah sebuah aktivitas gereja. Kalau ini cuma sebuah tempat di mana kita mengumpulkan orang supaya orang tahu gereja punya acara. Saya nggak mau Tuhan. Lalu Tuhan bertanya kepada saya, menurut kamu kenapa kamu butuh worship night? Saya cuma diam berpikir Bapak Ibu. Saya berpikir lama. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya nggak tahu worship night itu apa. Tapi saya itu cuma mau datang untuk menyembah Tuhan. Dan waktu saya ngomong itu, aku tuh cuma mau datang untuk nyembah Engkau Tuhan. Tuhan langsung ngomong, itu yang aku cari. Bukan sebuah aktivitas di mana membuat kita merasa lebih kudus, membuat kita lebih Kristen, Bapak Ibu. Tapi betul-betul untuk mencari Tuhan. Dan yang saya kaget Bapak Ibu, waktu kami merencanakan worship night, saya ngomong udah kursinya nggak usah banyak-banyak, belum tentu orang banyak yang datang. Saya pikir yang datang akan 20 Bapak Ibu. Tahu yang datang berapa? 60 orang. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, kita menanamkan benih firman-Nya, buah itu akan datang Bapak Ibu. Tapi kalau kita mencari buahnya, kita akan susah payah, kita akan menuntut terus kepada Tuhan. Kita akan dengan susah, mungkin kita akan menerima buah itu Bapak Ibu. Tapi Anda akan kelewatan yang lainnya. Mungkin yang Anda mau itu cuma berkat. Berkat apa? Finansial, berkat keuangan. Tapi Tuhan tuh masih punya buah-buah yang lain untuk kita. Dan kalau kita cuma fokus kepada satu, kita akan kelewatan yang lain. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita menanamkan benih firman Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, semua buah itu kita bisa terima Bapak Ibu. Enggak cuma berkat finansial, tapi juga Anda akan menemukan tujuan Anda.
Anda akan menemukan kasih, Anda akan menemukan damai sejahtera, Anda akan menemukan sukacita. Kadang kita berpikir kalau uang banyak beres Bapak Ibu. Enggak. Saya tahu banyak orang yang uangnya sangat banyak tapi mereka nggak punya damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera itu datang dari Tuhan. Orang punya uang banyak, bisa nggak mereka bahagia? Bisa Bapak Ibu, tapi mereka nggak akan punya sukacita. Tahu sukacita itu apa? Anda bisa bahagia walaupun situasi Anda membuat Anda tidak bahagia. Itu loh sukacita. Dan datangnya sukacita dari mana? Dari Tuhan. Kalau kita fokus membangun hubungan di dalam hubungan kita dengan Tuhan, semua buah itu kita akan terima. Firman Tuhan mengatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Tidak perlu khawatir apa yang akan engkau makan besok. Enggak perlu khawatir apa yang engkau akan pakai besok. Semuanya akan diberikan oleh Tuhan. Bahkan semua yang tidak kita bisa pikirkan, semua yang tidak kita bisa lihat, itu Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita, kalau saya boleh undang tim PAW untuk naik. Memasuki tahun yang baru ini. Saya sudah bilang dari tahun yang baru. Betul, harapan yang baru. Tapi seringkali tahun yang baru itu ada masalah yang baru. Betul Bapak Ibu. Tahun demi tahun masalah bertambah, masalah terus ada. Tetapi cuma satu yang tetap, yaitu adalah siapa Bapak Ibu? Tuhan kita. Melalui setiap masalah Tuhan kita tetap setia. Amin Bapak Ibu. Melalui setiap masalah Tuhan kita tetap baik. Tuhan kita tetap menuntun. Tetap bersama-sama dengan kita. Itu loh Tuhan kita. Mari kita memasuki musim yang baru ini. Bukan mengejar berkat. Bukan mengejar buahnya saja. Tetapi kita ini mengejar Tuhan. Ada satu lagi yang saya mau tambahkan sedikit saja. Kalau firman Tuhan itu sudah ditanamkan dan sudah disirami dengan air Bapak Ibu. Kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita melakukan kebenaran itu. Maka kalau pohon itu sudah menjadi kuat Bapak Ibu. Melewati musim apapun, pohon itu akan tetap kuat. Artinya apa? Melalui musim apapun, pada akhirnya pohon itu akan berbuah. Kalau pohon ini kuat. Maka dari itu hari ini Bapak Ibu, jangan cuma mendengar firman Tuhan di gereja ini. Tapi Anda pulang, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan saya percaya melalui hubungan Anda dengan Tuhan yang bertumbuh, di situ pasti ada buahnya Bapak Ibu. Tapi jangan cuma pikir supaya terima buahnya, enggak Bapak Ibu. Tapi karena Anda rindu untuk mencari Tuhan, rindu untuk punya hubungan dengan Tuhan. Itu Bapak Ibu. Semusim berlalu, tapi engkau tetap setia, engkau tetap berkuasa, engkau tetap menuntun kami Tuhan, itulah engkau. Hari ini kami berdoa Tuhan. Kami tahu ada masalah-masalah di depan. Tapi kami juga percaya ada janji-Mu yang ada di depan Tuhan. Janji-Mu yang ajaib, janji-Mu yang luar biasa bagi kami. Rencana-rencana yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih, penuh dengan harapan Tuhan. Dan kami hari ini bersama-sama Tuhan mau tidak cuma menanamkan benih firman Tuhan itu, tapi kami mau untuk firman Tuhan itu bisa hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena ketika firman-Mu itu hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, buah itu adalah hasilnya. Buah itu akan ada. Tapi kami cuma mau mencari Engkau Tuhan. Di tengah masalah kami mau mencari Engkau. Di tengah kesusahan kami mau untuk tetap memuji Engkau, tetap meninggikan Engkau, tetap percaya kepadamu Tuhan. Mungkin situasi dan kondisi mengatakan Engkau tidak bisa, tapi aku percaya bahwa Engkau bisa Tuhan. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini kami renungkan hari demi hari dan menjadi sebuah hubungan yang dekat antara kami dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Itulah kerinduan kami Tuhan, untuk mengejar Engkau. Hamba-Mu berdoa agar ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan di dalam kehidupan jemaat-jemaat tempat ini Tuhan.
Agar di dalam apapun yang mereka lakukan, mereka mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Mereka mencari dahulu Engkau Tuhan. Dan biarlah di dalam kehidupan mereka, kuasa-Mu bekerja. Kuasa-Mu dapat terlihat. Damai-Mu dapat dirasakan. Kasih-Mu, sukacita-Mu dapat dirasakan Tuhan. Dan orang akan bertanya-tanya, kamu kok bisa seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, hidup di dalamku. Yes, Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, kalau mereka sebentar akan pulang dari tempat ini, biarlah apa yang mereka lakukan menjadi berhasil Tuhan. Kau yang menjadikan mereka kepala, Engkau yang membesarkan teritori mereka, supaya mereka bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.